Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani memberikan klarifikasi atas beredarnya video yang menampilkan pengamat militer Koni Rahakundini mengatakan bahwa jika terpilih menjadi presiden, Prabowo Subianto hanya menjabat selama 2 tahun. Dalam video itu, Koni mengatakan bahwa dirinya diberitahu langsung oleh Rosan saat bertemu. Menanggapi isu itu, Rosan mengatakan dirinya tak mengenal sosok Koni. Namun ia membenarkan pernah bertemu dengan pengamat militer tersebut. Rosan menegaskan, saat pertemuan itu Koni menyatakan keinginannya untuk bergabung dalam TKN. Dan pertama-tama tentunya saya sangat terkejut dan juga sedih juga gitu ya. Karena ini datang dari Ibu Koni yang seorang akademisi dan intelektual yang mestinya tidak memberitakan berita-berita yang tidak benar, berita-berita kebohongan seperti itu. Kalau boleh saya cerita sedikit biar semuanya pada jelas ya, bahwa saya sebelumnya tidak pernah mengenal Bu Koni sebelumnya ya. Saya tidak pernah mengenal Bu Koni, kemudian saya dikontak oleh Ketua Tim Media Pak Prabowo bahwa Bu Koni ingin bertemu dengan saya. Caranya untuk apa? Untuk 2 hal. 1, ingin bergabung dengan tim Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga ada aspirasi pribadi beliau. Saya bilang ya kalau ada orang mau bergabung tentunya saya selalu berdoa ya kan. Dan kemudian beliau didampingi oleh ada 1 orang lagi saya lupa, kemudian oleh Ketua Tim Media Mas Angga datang ke kantor saya. Itu bulan November akhir. Ya, bulan November akhir datang ke kantor. Kemudian beliau bilang apa yang disampaikan beliau ini, bahwa beliau memang ingin bergabung pada tim TKN, ingin bergabung. Ya tentunya saya menyambut baik, tapi beliau juga menyampaikan bahwa beliau ini bingung juga karena selama ini sudah menjelek-jelekan Mas Gibran terutama ya, Pak Jokowi, tapi terutama Mas Gibran, dan banyak yang diucapkan oleh beliau yang mungkin saya tidak sampaikan di sini karena agak kasar ya mengucapkan mengenai Mas Gibran ya. Dan kemudian ini kemudian beliau, saya bilang ya kalau mau bergabung udah Ibu deklarasi saja, kemudian bekerja yang baik untuk tim kami. Beliau ini bingung, dia bilang baru saya udah sering jelekin Gibran, dia bilang ini deh saya liburan ke Eropa dulu 1-2 minggu ini, liburan 1-2 minggu ini, kemudian saya akan kembali dan saya akan deklarasi, akan join, gabung lah. Tapi saya mesti mikirin alasannya nih, exitnya, beliau bilang begitu, exitnya alasannya, karena selama ini saya kan udah jelek-jelekin biar kelihatan bagus alasan saya. Ya pikirkan saja, silahkan, saya bilang. Oke, dan beliau Ibu Koni juga mau ketemu Mas Gibran. Saya bilang ya kalau Ibu sudah menyatakan dukungan ya oke, nanti saya atur ketemu dengan Mas Gibran. Dan saya sempat sampaikan juga itu Mas Gibran. Oke, yang pertama. Kedua, pernyataan yang 2 tahun itu bukan datang dari saya gitu. Dia mengatakan ini gimana kalau sudah 2 tahun, atau mungkin lebih cepat kalau ini pernyataan beliau ya, kalau tiba-tiba Pak Prabowo, kalau saya ini orang intelijen, bisa aja Pak Prabowo diracun, dia bilang gitu, bisa lebih cepat. Itu gimana? Saya bilang Bu, itu tidak apa-apa ya, udahlah Ibu jangan kita sih tidak ada pikiran seperti itulah, janganlah. Ini pernyataan dia gitu, bukan pernyataan saya. Jadi saya kemudian beliau menyampaikan seperti itu, dan alhamdulillahnya di meeting itu bukan hanya saya berdua, tapi ada 4 orang. Ya, ada 1 orang dibawa oleh Ibu Koni, ada 1 orang lagi yang Ketua Tim Media Pak Prabowo. Jadi itu bisa delegasi pembicaraan itu. Tapi yang saya sayangkan yaitu pernyataan
dari Ibu Koni yang seorang intelektual di masa-masa tenang ini membuat videonya beredar sangat masif ya di hari ini. Ya kami pun melihat bahwa di akhir masa-masa tenang dan di akhir saat-saat ini juga banyak sekali berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, isinya fitnah yang ditujukan kepada Pak Prabowo. Jangan lupa subscribe ya.